hari Jumat, saya Kak Rose. Hari ini sudah bersemangat sekali di pojokan sini. Anda, saya kan juga sudah bersemangat menantikan seperti apa komentar saya. Mari kita mulai Rumpi No Secret. Daniel juga di pojok sana sudah bersemangat sekali. Ini berkaitan juga dengan berita yang menjadi perhatian nasional ya, terkait pencabutan laporan dugaan KDRT yang tadinya dilaporkan oleh Lesti kepada Bilar kemudian dicabut ya. Hari ini kita mengundang juga pakar yang biasa menganalisa micro expression, Mbak Poppy Amalia, untuk membaca apa sih sebetulnya yang tersirat di balik ekspresi-ekspresi kecil pada saat Lesti memberikan keterangannya tadi pagi ya, gitu ya, tadi pagi, dan juga gesture-gesture lain di sepanjang wawancara pasangan itu, gitu ya. Sama ada Iis Dahlia di sini, ibunya anak-anak. Tapi kita kebacokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia baik. Oke, baiklah. Ini ya, yang pertama ini yang menjadi ramai perbincangan adalah setelah Lesti pada saat tuh kemarin itu, aduh itu drama sekali ya gitu ya. Aku yakin banyak orang yang kemudian langsung nge-tag tuh ketika Bilar polisi menggelar press conference, Rizky Bilar menggunakan baju orange begitu ya. Semua langsung gini, udah pakai baju orange gitu-gitu. Tiba-tiba di tengah press conference, di tengah-tengah press conference itu, di tengah keramaian wartawan sampai hampir nggak ngeh, itu datanglah Lesti ya. Ini ekspresi wajahnya Bilar. Ini gede banget ini ya. Ini terlihat ya Mbak Poppy ya, marah ya dia ya. Kayaknya diduga ada kemungkinan dia kesal. Mana sih Lesti kok nggak datang-datang gitu ya bisa. Atau dia kesal gini, kan udah damai, kenapa kok masih aku dijadikan tersangka begitu ya. Ini sejalan juga dengan keterangan pengacaranya Hotma Sitompul yang juga melayangkan protes. Kan ini sudah sudah kesepakatan akan menempuh jalan damai, sudah bertelepon dengan pelapor bahwa memang akan terjadi damai. Kenapa justru ditetapkan tersangka, bahkan digelar press conference, ditampilkan gitu dengan baju orange begitu ya. Nah, itu menjadi ramai, menjadi guncang dunia pernetizenan yang kemarin tuh ramai sekali mendukung Lesti gitu, yang banyak yang kecewa juga. Dan terakhir ini juga beredar sebuah video gitu ya, video yang menggambarkan video dari video call tuh gimana tuh ya, yang diduga itu adalah pasangan Lesti dan Bilar yang sudah bertemu diduga itu adalah di sebuah ruangan di manalah gitu ya. Kok kamu tahu banget Dwi? Udah pernah ke dalam situ emang. Itu reporter kita kemarin. Coba kita lihat videonya seperti apa sih gitu ya. Kalau dari kerudungnya sih ya mirip dengan kerudung Lesti waktu datang kemarin malam. Kita lihat yang berikut. Itu gambar yang tidak terlalu jelas gitu. Sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa dari situ gitu ya. Tapi kalau dijadikan satu dengan keterangan pengacaranya Bilar mengatakan bahwa Lesti datang menangis, pelukan, mereka berdamai, saling memaafkan gitu ya. Itu jadi seperti saling melengkapi begitu. Nah, sekarang kita menuju ke statement dari pengacaranya Rizky Bilar yang sempat kesal ya, tadi malam itu sempat kesal, dan hari ini jadi datang masih jam 10 pagi tadi Hotma? Nggak tahu ya. Mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa? Kok ini kan udah disepakati akan ada pencabutan laporan, akan diselesaikan secara damai. Kenapa masih ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan digelar press conference dengan Bilar menggunakan baju orange? Coba kita lihat statementnya Hotma Sitompul berikut ini. Bang Hotma barangkali akan lebih kesel lagi kalau lihat postingannya Hotman Paris. Coba kita lihat postingannya Hotman Paris. Hotman Paris pada saat berita Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka itu sempat posting begini. Coba kita lihat. Nah, postingannya kok bisa nggak ada sih, kan itu aku order posting. Aku jadi emosi nih. Tuh ada tulisannya, dia mengutip berita Rizky Bilar jadi tersangka. Terus captionnya Hotman Paris adalah, ini gimana nih pengacara barunya gitu. Maksudnya itu kan. Itu pertempuran lama, itu adalah cerita lain begitu. Oke. Kok nggak ada sih? Kan aku dipesen tadi. Oke, baiklah, kita menuju langsung ke pernyataan Lesti. Alasannya kenapa memutuskan untuk mengambil jalan damai, mencabut laporan. Tapi yang kita tahu sampai saat ini adalah mencabut laporan dugaan KDRT itu. Tapi kita nggak tahu tentang kelanjutan pernikahannya gimana. Gitu kan? Kalau menurut aku loh ya. Kita lihat yang berikut. Netizen yang langsung maju ke layar ingin lihat lebih detail gitu ya. Nanti akan dianalisa oleh Mbak Poppy. Bukan cuma facial expression ya, gesturnya juga, sama mungkin intonasi suaranya itu juga, nadanya dan pemilihan diksi. Itu juga bisa menggambarkan apa sih, atau bukan menggambarkan ya, bisa muncul kita dugaan-dugaan apakah begini, apakah begitu. Tapi yang jelas komentar netizen, ya elah, aku aja dulu korban KDRT ada anak, lebih milih pisah, shay.
mental aku lebih baik. Uang bisa dicari buat anak. Suami ganteng masih banyak kalau kita banyak uang mah. Hati-hati aja. Ntar kalau balik berantem lagi jadi bahan ungkitan si B kalau lo pernah ngelaporin dia buat malu dia se-Indonesia. Ini perempuan gak mikir apa ya? Kecuali ya emang kalau nggak kerja ngarepin nafkah dari dia doang ya boleh aja sih. Nih lo bisa nyari uang. Haduh capek deh. Ya marah begitu ya. Gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kalau anak jadi alasan harusnya dari awal lapor ke Pak Polis udah mikir dampaknya pasti ke anak. Drama aja nih. Dan jangan sampai kasus KDRT di Indonesia akan disepelekan sama masyarakat karena pelakunya tidak dipenjarakan. Yang berikutnya ada lagi. Besok kalau di apa tuh? Lagi udah biarin aja, jangan kasih panggung, capek we jadi netizen katanya gitu ya. Banyak juga orang yang akhirnya menjadi bercandaan bahwa se-Indonesia di prank begitu ya oleh kasus Lesti dan Bilar. Ada yang bilang ini jangan-jangan settingan dan lain sebagainya. Tentu hal ini yang ini tentu juga berdampak bukan cuma pada Lesti, tetapi Lesti ini adalah sebuah simbol begitu ya terhadap yang lainnya yang juga mengalami KDRT. Yang perlu juga mendapatkan support. Jangan sampai yang namanya KDRT, orang melapor karena KDRT ke polisi itu menjadi sebuah hal yang tidak dianggap serius. Kita akan bahas bersama Poppy Amalia dan Isdalia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Poppy Amalia, pakar mikroekspresi berusia 49 tahun ini merupakan magister psikologi yang pernah mengambil sertifikasi nasional dan internasional. Seperti di Dr. Paul Ekman di UK dan Neurolinguistic Programming di Orlando. Perempuan asal Aceh ini kerap menganalisa ekspresi selebriti serta membuat konten edukasi mengenai mikroekspresi dan psikologi. Salah satu yang kerap dianalisa oleh Poppy adalah pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Poppy pada 2020 menyebut ekspresi Bilar saat mulai dekat dengan Lesti seperti memendam kenangan masa-masa lalu. Dan pada Oktober 2021 mengatakan Bilar lebih tegang saat ijab kabul kedua dibanding ijab kabul pernikahan siri. 9 hari lalu, Poppy menyebut Lesti seperti mengisyaratkan keraguan saat ditanya Gilang Dirga apakah sudah yakin dengan Rizky Bilar. Bagaimana analisa Poppy Amalia terhadap ekspresi Rizky Bilar setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT yang dilaporkan Lesti? Dan benarkah Lesti sebelum umroh sempat curhat ke Poppy Amalia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, sudah bertemu dengan teman lama saya Poppy Amalia ya. Ketemu lagi kita di kasus yang sedang menjadi perhatian seluruh netizen di Indonesia. Terutama perempuan begitu ya. Nah ini kita ke awal dulu ya. Mbak Poppy ini seringkali juga menganalisa wawancara-wawancara dengan pasangan ini sebelum kejadian ini ya. Jadi kita anggap saja itu sebagai apa istilahnya ya, baseline atau ya karakter analisa awal lah ya mengenai pasangan ini. Kita lihat ini cuplikannya berikut ini. Dia itu punya kakak di sini dimaksud adalah Rizky Bilar begitu ya. Jadi waktu itu analisanya seperti itu ya. Dan pada saat analisa itu ketika melihat kejadian sekarang ini dan keputusan yang diambil oleh ini masih sejalan nggak? Masih kongruen nggak tuh sebenarnya? Masih dong, karena memang ada hal yang ditutupi starting dari awal. Nah, aku sebenarnya udah berusaha banget untuk minta ketemuan lagi itu tuh, gitu loh. Mau ketemuan, pengen menggali secara psikologis. Jadi begitu dapat ekspresinya, pengen gali secara psikologis, pengen nanyain, berharap bisa memberikan solusi pada saat emosi nggak stabil. Pada saat apa tuh? Pada saat awal-awal? Nggak awal-awal banget deh, pokoknya terakhir-terakhir pada saat menganalisa, akhirnya bikin appointment tuh. Nggak menganalisa di pada saat kapan nih? Pada saat berita ini muncul? Belum. Sebelum itu? Jauh sebelumnya. Kenapa ingin ketemu dia? Ada apa? Pas ngeliat analisa kayaknya perlu ketemu deh. Karena Dede kayak mengcover sesuatu tapi nggak bisa keluar gitu loh. Pengen ketemu kayak dulu Amanda Manopo ingat nggak sih, pengen bisa akhirnya deep talk gitu kan, pengen ngobrol. Itu berapa bulan yang lalu? Aduh, pada saat ada kejadian gitu RB ada kejadian apa ya, pokoknya ada kasus sama, pokoknya bolak balik ke polisi juga, lupa apa tuh. Oh gitu. Oke. Lagi tuh apa ya, lupa deh apa lagi itu tuh. Nah terus udah bikin appointment, mau ke sana, mau ketemu tuh gitu. Terus akhirnya aku sibuk banget, dia juga sibuk banget nggak dapat gitu loh. Tiba-tiba ada kejadian kayak begini, wah ini udah. Yang penting menurut aku pada waktu itu adalah bagaimana mengedukasi, that's it, mengedukasi aja. Mengedukasi siapa nih? Mengedukasi Lesti ya. Bahwa bagaimana menangani secara psikologis kalau ada persoalan gitu loh. Artinya dia jangan menahan sendiri. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Tapi karena kelihatan itu di ekspresinya. Kelihatan, ada kan sesuatu dia soalnya selalu nunduk. Kalau ngomong itu dari awal memang udah kelihatan dari starting dari awal. Awal mana nih? Awal pernikahan? Kalau awal pernikahan orang-orang bilangnya kan mereka kan fall in love ya. Memang itu love, itu cinta. Tapi beda dengan
perilaku yang dimiliki atau temperamen yang dimiliki starting dari awal. Jadi kan kalau RB ini kan memang startingnya dia temperamental kan, kepribadiannya memang temperamental. Dasarnya ya. Jadi itu dia berusaha untuk memperbaiki diri. Sebenarnya arah memperbaiki dirinya ada. Gitu loh. Dia memang berusaha banget untuk bisa lebih sabar pada saat starting ketemu dengan Dede. Jadi lebih baik gitu. Udah berusaha. Tapi berusahanya itu kan perlu ada orang profesional yang mendampingi. Nggak bisa orang tuh berusaha sendiri dengan cara aku kan lebih sabar, aku kan lebih banyak mendengar, aku kan A, B, C, nggak bisa. Dia butuh profesional untuk melatih perilakunya. Karena itu perilaku yang sudah dibentuk dari seusia dia lah gitu ya. Karena polanya itu kalau kita ngelihat dari starting ada beberapa video kan kita lihat ya. Lagi ada sebuah situasi, ada meja biliar gitu kan, lihat kan? Emosi yang mukul itu. Lagi main, balik, lempar. Tapi kalau kita lihat apakah itu gerakannya spontan? Spontan. Itu gerakannya spontan. Kenapa aku bisa ngomong spontan? Karena nggak seimbang. Habis dia balik nggak seimbang, jatuh gitu kan. Nah, berarti pada saat dia melempar sesuatu itu nggak diperkirakan. Karena emosinya digerakkan oleh emosi aja ya? Logikanya nggak lemah kan. Nah, pada saat kejadian baru ntar ngeh. Ya ampun dampaknya begitu ya. Nah, pola seperti itu, spontanitas seperti itu perlu dilatih. Dan itu pada saat ngelempar, kencang ngelemparannya, berarti ada kemarahan. Entah apa yang didengar, entah apa yang dirasakan pada waktu itu, sehingga membuat dia tuh benar-benar tertekan banget, tiba-tiba spontan. Bentuknya apakah mau menggertak, atau mau melempar, tapi itu spontan. Gitu. Itu adalah sebuah pola yang biasa. Nah, berarti kan spontannya itu kan spontan, ada sebuah peristiwa, aksinya begitu. Peristiwa, aksinya begitu kan. Nah, berarti kan ini kan sebuah pola perilaku yang berulang. Nah. Berarti kalau kayak gitu, itu perlu dilatih anger management. Tuh, baik. Nah sekarang ini apakah juga masih konsisten terlihat pada saat itu tadi RB dihadirkan pada saat press conference setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan baju orange. Ini besar sekali kalau ini bukan mikro ekspresi kayaknya, makro ya. Besar ya berikut. Ya. Coba suaranya ya, teman-teman ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Ya. Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Oke, tadi Mbak Popi minta di-cut itu pada saat di awal ketika dia menunduk kemudian melipat bibirnya ke dalam. Ya, kalau kita lihat di sini ya, itu posisi awal-awal datang, kemudian semua mata kan tertuju kepada dirinya ya. Kemudian dia dibisikkan oleh seseorang di 1.08 ya, untuk berbalik. Kenapa perlu berbalik? Untuk memperlihatkan bahwa ada tulisan tahanan. Jadi bahwa polisi telah melakukan semua tugasnya dengan baik gitu kan. Nah pas balik itu kemudian diminta untuk membuka masker. Nah pada saat membuka masker, respon yang luar biasa dari wartawan itu menstimulasi pikirannya, akhirnya menunduk. Menunduk itu karena dia tidak sanggup melihat. Bayangin aja biasanya kan RB sangat dielu-elukan, tiba-tiba saat ini semua mata dan itu ada teriakan-teriakan woi 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 seperti itu tuh. Itu kemudian mainkan mulutnya. Mulutnya tuh sampai di menelan ludah beberapa kali, adanya kecemasan, matanya juga berkedip-kedip, kecemasan juga, nunduk lagi. Berarti kecemasan dicampur alisnya juga menukik tajam, itu menggambarkan adanya kemarahan, kesedihan. Dan akhirnya tiba-tiba kayak sedih banget, jadi kayak bercampur antara sedih, marah, kemudian nunduk lagi. Kemudian pandangannya kosong. Nah itu tuh jadi perasaan yang bercampur aduk itu dominannya adalah kemarahan.
Dominannya kemarahan. Jadi ada kemungkinan, ada banyak kemungkinan apa yang membuat dia marah gitu ya. Ada dugaannya satu adalah ya karena dia biasa dilulukan, sekarang kondisinya berbeda. Kemudian juga biasanya menghadapi wartawan dengan pertanyaan yang berbeda. Ini dia sebagai istilahnya seperti sudah dihakimi begitu. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita juga perlu lihat lagi, ini kan mereka mendapatkan restoratif justice ya, di mana semua proses akhirnya bisa berdamai, mengambil kesimpulan dan itu sudah dilakukan di siang harinya. Gitu loh, siang harinya. Sudah ditetapkan sebagai tersangka kan? Kan tersangkanya kemarin ya? Tersangkanya kapan sih? Kemarin malam kan? Kemarin malam. Tapi siang udah komunikasi. Oh gitu, pada saat diperiksa 38 pertanyaan. Jadi siangnya itu udah berkomunikasi. Kalau saya tidak salah dan mengumpulkan bukti ya, itu sudah berkomunikasi, artinya sudah menyatakan bahwa ini jangan sampai muncul, jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka. Tapi di kepolisian itu kan nggak bisa begitu saja kalau udah berproses itu kan, itu tetap harus menjalani sampai tuntas. Nah itu yang dikejarnya sebenarnya jangan sampai muncul ini. Jadi ada kemungkinan juga dugaan bahwa kemarahannya itu muncul karena dia merasa kok akhirnya dimunculkan sih gitu. Sudah damai, kenapa masih seperti itu gitu bisa loh. Jadi seperti itu ya. Jadi nah ini adalah kemarahan yang teramat sangat, kenapa sampai diperlihatkan. Saya khawatir kalau kemarahan yang teramat sangat dengan kondisi yang temperamental ini mereka rujukan ya? Mereka kan bersatu kembali ya? Belum tahu. Tadi Lesti mengatakan satu-satu dulu. Ini masalah hukumnya dulu dia akan cabut laporan, tapi masalah mereka tidak pernah rujuk karena mereka nggak pernah berpisah. Hah? Gimana? Jadi ada statementnya dari Lesti bahwa jangan berbicara mengenai rujuk karena mereka nggak pernah berpisah. Jadi saya cuma membayangkan situasinya adalah dengan kemarahan yang dimiliki ini malu sekali. Ini bukan apa-apanya, tapi ini malu sekali. Jadi kalau misalnya nggak dihukum juga, ini rasa yang mendidih banget. Yang jelas mereka berdua harus diedukasi dan dibawa ke psikolog secepatnya. Dan sebaiknya saran dari saya kepolisian maksudnya boleh merilis gitu, mereka boleh bersatu kembali karena memang itu yang terbaik. Oke, betul bersatu kembali. Tapi cuma ada lanjutannya. Statement bahwa ada sebuah keterangan itu harus ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan secara psikologis sampai tuntas. Saya setuju itu. Itu penting sekali ya. Yang berikut kita analisa Lesti ketika memberikan keterangannya terkait dengan tindakannya mencabut laporan. Kalau dari pilihan katanya ketika dia menyebut pertama kali suami saya ada jeda ya, kayak dia bingung ya mau nyebutnya apa gitu. Gitu nggak sih dugaan aku ya, ada kemungkinan seperti itu. Memang pada saat jedanya itu kita kelihatan bahwa alasannya, karena semua orang juga. Ya kan, pada saat mau bicara alasan tuh jedanya lama. Gitu loh. Dia juga cukup lama tuh sampai akhirnya menjawab ke anak. Kenapa lama? Karena mengambil data yang tepat. Karena banyak Dede ini pada saat pelaporan itu kan banyak orang yang mensupport ya maksudnya ya. Itu kan tiba-tiba banyak perempuan-perempuan di belakangnya Dede yang berdiri stand for Lesti gitu kan. Dan Dede adalah orang yang dinyatakan sebagai simbol bahwa perempuan jangan speak up gitu loh. Ayo speak up. Nah sebegitu Dede muncul, tidak bicara kemanapun, langsung lapor ke polisi. Semua perempuan yang mengalami KDRT bicara di situ. Oke, kita nggak bisa diam. Kita harus menjaga tubuh kita punya hak atas diri kita, semuanya akhirnya bergerak gitu kan. Dan pada saat kita mencari di Google pencarian, itu nomor 1 pada saat kasusnya Dede ini adalah KDRT. Nah buat saya adalah sebuah edukasi yang baik banget buat seluruh masyarakat, karena pencarian nomor 1 bukan kasusnya Dede, tapi KDRT. Jadi side effect-nya itu adalah KDRT yang mengedukasi masyarakat. Tiba-tiba pada saat sebuah kejadian ini, dan ini memang yang terbaik menurut Dede adalah bersatu kembali, maka menyebutkan kata anaknya itu agak hati-hati gitu loh, karena mungkin harus berpikir banyak secara masyarakat. Jadi ada banyak kemungkinan dugaan dari jeda yang ketika dia mau menjawab alasannya adalah anak ya, dia mengumpulkan data, berpikir karena ya itu bukan berarti dia berbohong, tetapi dia memikirkan resikonya ketika dia mengatakan A atau B atau C, atau ada kemungkinan juga dia lagi mengolah informasi atau dia lagi menimbang gitu, yang mana duluan yang harus diucapkan, apakah alasan anak atau alasan kan orang tuanya sudah memaafkan gitu kan. Tapi baru yang kedua itu ada statement yang menarik, jadi menyadari bahwa
beliau itu sudah menyadari perbuatannya. Itu merupakan hal yang penting ya. Yang kedua buat Dede bahwa itu menyadari itu hal yang penting gitu. Kemudian baru memegang bapaknya posisi sebelah kiri. Dada berarti apa ya? Paru-paru ya lebih tepatnya ya. Memegang paru-paru atau kalau dada kan sebelah sini jantung ya, ini sebelah sini. Paru-paru. Ada kendala apa dengan paru-paru ayah? Oke. Apakah ada sakit tertentu? Saya tidak tahu, tapi yang jelas dielus-elus di bagian dada di situ dan dielusnya cukup lama karena itu 3 hal yang dikhawatirkan ya. Jadi dielus-elus itu, dipegang sebelah sini. Dipegang tuh. Pegang tangannya kemudian dielus. Jadi apakah tanda seperti itu atau sebenarnya ingin apa istilahnya menenangkan bapaknya? Ya, atau ingin mengambil alih reaksi bapaknya? Menenangkan, saya tidak tahu, mungkin ya ada berbagai dugaan ya aspek dari ya gitu, agak berbagai macam aspek. Oke, ya karena memang namanya micro expression gesture itu bukan sebuah judgment yes, gitu ya. Nggak langsung tapi itu adalah kita membaca reaksi dari sebuah aksi ya, entah itu suara, entah itu ketemu orang atau apapun itu, dan itu menggambarkan emosi. Dan emosi itu ada berbagai macam dugaannya. Apakah reaksi dari ini atau kemungkinan ini atau kemungkinan ini atau kemungkinan itu? Bisa kesimpulan. Nggak bisa kesimpulan, yang semuanya harus kita tanyakan lagi untuk kepastiannya. Kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Room Clean House. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan ini Lesti, ibunya Lesti. Ada Iis Dahlia. Ini yang tahu Lesti, ini salah satu yang tahu Lesti dari kecil. Pada ribet banget deh, yang amarah ya ibu-ibu, kenapa sih? Karena dia itu bukan cuma sekedar Lesti, tapi dia itu mewakili banyak perempuan lain yang sebetulnya juga menggambarkan kondisi kejiwaan perempuan-perempuan yang mengalami KDRT atau laki-laki yang mengalami KDRT. Ya, kita ngomong perempuan dulu, KDRT juga laki juga. Karena juga bukan fisik tapi mental juga ya. Mental. Tapi kan KDRT, umpamanya kayak gitu. Tapi kalau cinta, nah ini dia. Cinta itu apa sih, Bu? Nggak, Ibu sendiri kalau ketika membaca berita itu ya, Bu, bahwa anak Ibu tidak cuma sekali mengalami itu, ya Ibu tuh reaksinya apa? Ibu tahu dari kecil itu reaksi jujur. Telepon siapa? Lesti. Terus mau tanya kenapa ada pemberitaan ini. Sometimes kan kita kan udah jadi korban pemberitaan juga. Bisa-bisa itu kan hoax. Nggak diangkat. Terus nelfon ini yang lakinya juga nggak? Nggak. Kenapa? Ya saya lebih dulu pengen denger dari sisi Lesti dulu gitu. Tapi kan karena nggak diangkat, nah kita tuh, saya sendiri orang yang berpikiran gini, udah deh kasih space dulu, kita nggak usah ribet, kita nih orang luar. Memang karena Lesti banyak dicintai sehingga kayak semua orang tuh pengen ikut di dalam permasalahan ini gitu, karena ngerasa ingin melindungi, sayang, kesian kok ya diginiin gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana perasaannya dia gitu. Tapi nggak apa-apa, paling enggak gini loh, Lesti sudah berani melaporkan, Rizky Bilar sudah pernah menjadi tersangka. At least mudah-mudahan dari semua ini keduanya bisa mengambil hikmah gitu loh. Iya dong, ya kan? Semoga Bilarnya nyampaikan sesuatu. Ibu kalau itu berulang lagi, seandainya itu berulang lagi, Ibu mau ngomong apa? Ya risikonya Lesti, kenapa dia memaafkan? Nah itu menurut aku tuh yang perlu kita edukasi. Kita perlu edukasi adalah boleh bersatu, tapi kita perlu ngasih tahu kalau dampak ini berulang karena polanya begini lagi. Gini loh Mbak Pop. Kita itu kan orang luar ya, sayang sama dia gitu. Tapi kan yang menjalankan dia. Kalau aku suggest-nya adalah biar bagaimanapun memang Bilar artinya dia punya temperamen, punya sisi aku nggak tahu kalau bahasa psikolognya ya, tapi kalau aku sebagai orang tua berarti kan dia ada sesuatu yang salah dalam dirinya dia. Dia harus berobat gitu. Setuju. Harus pergi ke psikolog, terapi, ngomong apa segala macam karena biar bagaimanapun itu adalah sisi yang nggak bener dalam hidupnya dia, itu harus dibenerin sebagai seorang, karena kan saya itu sebagai sisinya Bilar, tapi sebagai sisinya Lesti, jujur kita terlepas dari saya nih dekat sama Lesti gitu, atau kita bicara umum lah sebagai seorang perempuan. Kalau kamu menerima, ini tahun pertama pernikahan loh, bagaimana apa yang terjadi dengan ke belakang, ya kan? Begitu banyak problem dalam kehidupan berumah tangga, tapi kan dianya menerima gitu. Ya udah kalau gitu, kalau bisa menerima ya udah berobat dua-duanya. Nah, itu loh. Setuju. Iya. Nah, kalau soal perselingkuhan gimana, Bu? Isu perselingkuhan.
ya Diduga. Ya itu makanya aku sebutnya isu kan. diduga isu. Ya itu ya yang nggak tahu. Aku soalnya belum ketemu Lesti, belum ketemu Bilar juga gitu. Tapi paling nggak mereka semoga dengan kejadian ini mereka belajar deh. Kamu ngomong apa kalau ketemu sama suaminya Lesti? Ya jangan begitu lagi. Ngomongnya gini? Ya enggak, gue cubit jangan gitu lagi Bang. Gitu. Tapi gini ya, tapi ini yang penting harus disampaikan. Ya Mbak Popi mungkin sebagai psikolog bisa. Ini kalau menurut aku ya, ini adalah khas yang biasa atau sering kali dilakukan oleh korban KDRT. Yaitu tidak tegaan. Ya. Akhirnya kembali lagi atau gampang mengambil keputusan. Ya memang Atau karena cinta gitu. KDRT itu tidak dilaporkan aja tuh karena malu, karena orang lain akan membicarakan, karena masalah mengingat anak gitu kan, kemudian masalah keluarga, kemudian juga masalah perekonomian dan adanya ancaman gitu loh. Jadi itu aspek-aspek sehingga membuat orang tuh banyak memikirkan. Ditambah lagi dengan budaya Indonesia adalah culture-nya patriarki. Meletakkan laki-laki setinggi-tingginya. Jadi apapun lakukan sama laki-laki ya memang seperti itu gitu loh. Jadi pesannya ini buat seluruh masyarakat yang kecewa dengan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar adalah dengan komentar-komentar, lain kali kalau dia begitu lagi gak usah kasih panggung, gak usah kita dukung. Jangan. Karena kita tidak, ya mungkin ya mudah-mudahan kita nggak pernah ada di posisi yang mengalami KDRT. Kita nggak pernah tahu betapa mental mereka itu harus menghadapi apa. Kita sebagai masyarakat umum harus tetap berdiri bersama korban. Harus tetap berdiri bersama korban dan mengedukasi hal-hal yang tepat gitu ya. Bahwa pelaku kalau mau pelaku harus mendapatkan pendampingan untuk memperbaiki perilakunya gitu ya. Korban pun perlu mendapatkan pendampingan untuk mengobati traumanya apabila mereka bersatu dan apabila mereka tidak bersatu lagi. Karena luka itu harus disembuhkan supaya mereka bisa membangun kembali hubungan yang lebih sehat di kelak kemudian hari. Mbak Popi terima kasih. Sama-sama. Yang berikut ini ada konten kreator yang bikin kontennya diduga menyindir pasangan-pasangan yang lagi ramai di perbincangan. Tetap di Popi. Sudah bersama dengan Gustaf. Aku taunya Stavio. Kenapa aku tahu? Karena dia temannya anakku. Gustavio, kamu itu konten 2 terakhir. Kan kamu dikenalnya sebagai konten kreator yang membandingkan antara anak 80-an, 90-an sama 2000. Tapi 2 konten terakhir yang tayang tadi, kamu lagi nyindir siapa? Siapapun yang merasa tersindir sih Kak. Oh gitu ya. Berkaitan dengan yang lagi ramai diperbincangkan gak sih? Maybe yes, maybe no. Atau ini berkaitan dengan dunia sekarang sosial media tuh kayak gitu? Iya. Kayak gitu ya. Aku gak menyangka loh kamu ternyata gedenya jadi konten kreator ya kan? Gitu. Terus kamu bisa gitu punya pengamatan 80, 90, 2000. Siapa yang kamu amati di tahun 80-an itu? Kan aku punya keluargaku gede. Jadi ada saudara yang lebih tua dari aku. Nah aku karena dari kecil kan mau mencoba main sama mereka, tapi nggak bisa masuk. Karena menurut aku mereka begitu, cuek orangnya gini. Jadi emang pengalaman. Oh, jadi kamu pengamat yang bagus ya. 90 karena kamu. Ya, betul. 2000 siapa yang kamu amati? Kita tinggal buka sosial media, kita lihat semua anak 2000-an sekarang. Pertanyaan aku, kamu tuh cerdas sekali, pengamatannya bagus. Kenapa HI-nya nggak kelar? Dan kedua, dia berteman sama anak aku. Benarkah bahwa kalian berdua pertama kali kenalannya itu di arena tawuran? Saya ikutin jangan keluar, tetap di Rumpi. Masih bersama Gustavio, nih konten kreator yang 3 bulan ini booming dia bilang. Padahal dia sudah menjadi konten kreator dari 3 tahun terakhir ya. 3 tahun. Dan memang bisa hidup ya pemasukan dari AdSense, dari iklan, dari endorse. Puji Tuhan bisa. Dulu nih waktu kecil ya, dia pernah naksir anakku kayaknya. Tapi modelnya yang gangguin-gangguin gitu. Jadi kesel dan akhirnya terjadi kontak fisik gitu ya. Wah. Terus seandainya kamu anak 2000, apa yang akan kamu lakukan? Kok dulu kan kaget tuh. Wah pasti kaget dulu dong. Kayak oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Red flag, red flag. Terus situ pertama aku foto dulu, bikin tweet di Twitter. Guys, bayangin ada cewek nih nampol gue gimana nih? Gitu kan. Tapi tetap aku nggak bakal bales sih. Nggak tetap nggak balas. Balasnya di Twitter aja ya. Iya, di Twitter. Kalau di aja. TikTok kontennya gimana? Kalau di TikTok gini kan, guys gitu ya. sambil jalan gitu kan. Guys, gue mau cerita nih, Coba tolong cek part 2 ya. Iya, ada hookernya ya. Ada. Atau pakai lagu.
Oh iya, sambil nangis. TikTokers juga Karas nih. Ini kalau mau follow ya, follow Gustavio. Karena dia adalah seorang pengamat yang keren sekali. Dan dia adalah cucunya Pak Bondan. Kak bisa masak, Kak? Suka makan juga nggak? Oh, makan ya, kelihatan kan? Ada rencana juga bikin review makanan? Mungkin satu hari nanti ya, Kak. Mak News. Mak News. Oke. Gustav, terima kasih sudah hari di sini. Terima kasih buat Anda semua. Sudah sampai Jumat, kita ketemu lagi di acara.